Aku baru sadar, aku kira bisa mencintainya. Ternyata cintaku kepadanya selama ini akibat cintanya. Selama 30 tahun saya mencari Tuhan, tetapi ketika saya melihat dengan seksama, saya menemukan bahwa pada kenyataannya Tuhan adalah pencari dan saya yang dicari. Saya tidak pernah melihat lampu yang bersinar lebih terang daripada lampu keheningan. Semua pembicaraan dan kekacauan dan kebisingan dan gerakan dan keinginan ini berada di luar tabir. Di dalam selubung ada keheningan dan ketenangan dan istirahat. Saya tidak berhasrat untuk berhasrat karena keinginan saya tidak bernilai, karena saya bodoh dalam hal apapun. Oleh karena itu, pilihlah oleh engkau untukku apa yang engkau ketahui sebagaimana yang terbaik, dan jangan tempatkan kebinasaanku dalam apa yang lebih disukai oleh otonomi dan pilihan bebasku. Lupa diri adalah mengingat Allah. Hal yang kami ceritakan tidak pernah dapat ditemukan sebagai pencarian, namun hanya para pencari yang menemukannya. Musa ingin melihat Tuhan, saya tidak ingin melihat Tuhan, dia ingin melihat saya. Semua agama adalah kendaraan dan jalan menuju hadirat ilahi Tuhan. Ya Allah, dengan cahayamu aku memohon petunjuk, dengan kelembutan ciptaanmu aku bersembunyi, bersamamu aku berada di waktu pagi dan di waktu sore. Dosaku berada di dalam kehendakmu, aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Wahai Zat yang maha lembut dan maha pemberi nikmat. Jangan tertipu dengan orang yang bisa berjalan di atas air atau duduk di atas udara, tapi lihatlah bagaimana ia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya. Sebab setan dapat bergerak dari timur ke barat dalam sekejap saja. Pengikut sufi adalah anak-anak yang berada dalam pengakuan yang maha benar Allah. Puncak orang yang paling benar merupakan awal sifat-sifat kenabian, dan tidak ada yang mengetahui akhir dari sifat-sifat kenabian itu. Dengan tatapan yang pasti, aku memandang Allah setelah Dia membebaskan diriku dari semua makhluknya, menerangi diriku dengan cahayanya, membukakan keajaiban-keajaiban rahasianya, dan menunjukkan kebesarannya kepadaku. Setelah menata Allah, aku pun memandang diriku sendiri dan merenungi rahasia serta hakikat diri ini. Cahaya diriku adalah kegelapan jika dibandingkan dengan cahayanya. Kebesaran diriku sangat kecil jika dibandingkan dengan kebesarannya. Kemuliaan diriku hanyalah kesombongan yang sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaannya. Di dalam Allah segala suci, sedangkan di dalam diriku segala kotor dan cemar. Bila aku renungi kembali, maka tahulah aku bahwa aku hidup karena Allah. Aku menyadari kemuliaan diriku bersumber dari kemuliaan dan kebesarannya. Apapun yang telah kulakukan
hanya karena kemahakuasaannya. Apapun yang telah terlihat oleh mata lahirku sebenarnya melalui Dia. Aku memandang dengan mata keadilan dan realitas. Segala kebaktianku bersumber dari Allah, bukan dari diriku sendiri. Sedang selama ini aku beranggapan bahwa akulah yang berbakti kepadanya. Hiasilah diriku dengan keesaanmu, sehingga apabila hamba-hambamu memandangku, yang terpandang oleh mereka adalah ciptaanmu, dan mereka akan melihat Sang Pencipta mata, bukan diriku ini. Keinginanku ini dikabulkannya, ditaruhnya mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku, dan Ia membantuku mengalahkan jasmaniku. Setelah itu, Dia berkata, temuilah hamba-hambaku itu. Ya Allah, segala sesuatu yang telah terlihat olehku adalah aku sendiri. Bagiku tiada jalan yang menuju kepadamu selama aku ini masih ada. Aku tidak dapat menembus keakuan ini. Apakah yang harus aku lakukan? Tidak ada yang lebih mudah bagi kalian daripada mengagungkan saudara sesama muslim dan menjaga kehormatannya. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi kalian daripada saling merendahkan sesama saudara dan menghina kehormatan mereka. Tiga macam kenikmatan duniawi: teman yang penyayang, berteman dengan raja yang pemurah, dan berkumpul dengan orang yang mendatangkan manfaat dan mau menerima arahan. Tasawuf adalah cinta kasih yang kuat dan memangkas taring yang tajam. Sepuluh perkara yang membuat manusia hina: keras kepala, pemarah, sombong, zalim, suka mendebat, kikir, berperilaku buruk, menodai kehormatan orang lain, asusila, dan tidak punya kesadaran. Sepuluh perkara yang membuat manusia mulia: lemah lembut, memiliki rasa malu, berpengetahuan luas, jauh dari maksiat, bertakwa, berakhlak mulia, menjauhi absolutisme, penuh kasih sayang atas sesama, menahan emosi, dan tidak banyak bertanya. Beberapa pantangan yang merusak hubungan pergaulan adalah berteman dengan orang yang tidak meningkatkan nilai keagamaan, menjauhi orang-orang yang baik, mengikuti hawa nafsu, tidak suka berjamaah, berkumpul dengan ahli bid'ah, melakukan hal yang sia-sia, suka menuduh dan berpikir negatif pada orang lain, ingin jadi yang terdepan, ambisius, ingin jadi pemimpin, dan kesem-sem duniawi. Nafsu itu selalu memikirkan duniawi, ruh itu memikirkan akhirat, makrifat itu memikirkan Tuhan. Barang siapa didominasi nafsunya, maka ia termasuk orang yang celaka. Barang siapa yang didominasi ruhnya, maka ia termasuk golongan mustahid. Dan orang yang didominasi oleh makrifatnya, maka ia termasuk orang yang bertakwa. Tiga perkara yang bisa dimiliki seseorang, maka ia akan mendapatkan manusia iman: Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari apapun, mencintai orang lain karena Allah, dan enggan mengulangi kekufuran sebagaimana enggan dilempar ke neraka. Barang siapa memandang manusia dengan kacamata ilmu,
maka ia akan membenci mereka dan akan lari pada Allah. Dan barang siapa yang memandang manusia dengan kacamata hakikat, maka akan mentolerir mereka. Dan toleransi itu akan menjadi jalan mereka menuju Allah. Barang siapa memandang makhluk dengan kacamata makhluk, maka akan murka pada mereka. Dan barang siapa memandang makhluk dengan kacamata Tuhan, maka akan menyayangi mereka. Delapan karomah waliullah yang Allah anugerahkan padanya. Pertama, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Kedua, rela disiksa di neraka sebagai tebusan bagi makhluk sebagai bentuk cinta pada mereka. Ketiga, tujuan utamanya adalah membuat hati orang mukmin bahagia. Keempat, tidak menabung apapun untuk persiapan hari esok. Kelima, harapannya akan rahmat Allah kepada manusia jauh lebih besar ketimbang rahmat untuk dirinya. Keenam, berjuang sekuat tenaga untuk membahagiakan hati orang mukmin dan menghapus penderitaan batinnya. Ketujuh, terlebih dahulu mengucapkan salam kepada siapapun yang menjumpainya sebagai bentuk cintanya pada mereka. Kedelapan, anda kelak di hari kiamat, Allah mengampuni dosanya dan mengizinkan dirinya memberi syafaat. Niscaya pertama kali orang yang diberinya syafaat adalah orang-orang yang menyakitinya dan keras kepadanya. Baru kemudian orang yang berbuat baik dan memuliakan dirinya.